Teman-teman semua, aku Caca Cayang, Miss Caca If You're Nasty. Dan aku bikin channel ini khusus untuk ngebahas anything related to RuPaul's Drag Race. So, kalau kamu juga ngefans sama RuPaul's Drag Race, continue watching. Di video pertama aku ini, aku akan ngomongin tentang RuPaul's Drag Race All Star Season 10. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nanti tanggal 10 Mei itu akan ada season baru untuk RuPaul's Drag Race All Star. Dan katanya season baru ini akan beda banget sama season-season sebelum. Season baru ini akan beda banget sama season-season sebelumnya karena mereka akan pakai format baru. Format barunya ini bracket style, jadi pesertanya itu akan dibagi jadi 3 kelompok dan nanti pemenang dari masing-masing kelompoknya ini baru dia diadu untuk nentuin pemenang dari season 10 ini. Jadi di season ini kita akan lihat queens dibagi jadi 3 kelompok, yaitu kelompok pink, orange, dan ungu. Dan kalau aku lihat di videonya Entertainment Weekly ini, kabarnya masing-masing kelompok ini tuh nggak saling ketemu. Jadi queens dari kelompok yang pink nggak akan ketemu sama queens yang di kelompok orange maupun yang di kelompok ungu. Which means there's a possibility kita akan dapet 3 storyline yang berbeda. Ini asumsi aku pribadi sih guys. Kalau misalnya nggak terjadi, I'm sorry, this is my assumption. Tapi kemungkinan kita akan dapat 3 storyline yang berbeda karena kan masing-masing kelompok ini pasti punya dramanya masing-masing ya. Terus nanti dari masing-masing kelompok itu akan ada villainnya, akan ada underdognya, akan ada frontrunnernya. Kayaknya seru banget gitu. Ada 3 storyline yang berjalan dan masing-masingnya itu berbeda. Dan sekarang aku mau lihat di masing-masing kelompok ini pesertanya siapa aja. Karena tadinya aku kira 18 queens itu bakal langsung digabungin rame-rame gitu loh. Tapi kan ternyata mereka cuma akan di kelompoknya masing-masing ya. Jadi sekarang aku mau nge-review nih masing-masing kelompok ini ada siapa aja. Sama dari kelompok pink dulu kali ya, since pink is my favorite color. Oke, jadi di kelompok pink ini ada Nina West? No, this is not Nina West. No, that's not Nina West. Pertama, di kelompok pink itu ada Tina Burner, Nicole Paige Brooks, Mistress Isabelle Brooks, Kerri Colby, Georges, sama Lydia B. Collins. Di kelompok ini yang paling bikin aku kaget itu pertama Nicole Paige Brooks. Nicole Paige Brooks itu salah satu sepuh karena dia itu munculnya pertama kali di Drag Race Season 2, which itu udah lama banget and it was a completely different season. It was a completely different show. Kayak challenge yang di season 2 itu beda banget sama challenge Drag Race yang zaman sekarang. Kalau nggak salah, seingat aku, season 2 itu lebih banyak merancang looks gitu, kayak bikin their own looks dari unconventional material atau dengan tema-tema tertentu. Dan aku penasaran sih, pingin lihat gimana Nicole Paige Brooks akan reintroduce herself to Drag Race new fans, karena aku bikin tahu gitu, jujur bikin tahu, udah lupa dulu tuh waktu di season 2 dia performance-nya kayak apa gitu. Terus Georges itu baru banget muncul di All Star 9 dan tiba-tiba sekarang dia udah muncul lagi di All Star 10. Like, I love that she's getting booked, tapi I don't know, kayak masih baru banget aja gitu, kayak masih baru banget lihat Georges tiba-tiba udah dapet Georges lagi gitu. Terus Lydia B. Collins menurut aku paling gila sih, karena dia benar-benar baru muncul di season 17. Kayak beberapa minggu lalu aku tuh baru nonton dia di episode Lollapaloozanya season 17. Tiba-tiba dia udah muncul lagi di All Star 10. Kayak oke. Tapi menurut aku Lydia B. Collins keren sih karena style dia itu beda banget dan unik banget. Kayak kita nggak akan lihat style-style yang dia pakai itu tuh dipakai sama queens lain, karena dia desain semua baju dia sendiri. Dia bikin sendiri. She's a seamstress, kayaknya dia bikin sendiri dan semua desainnya itu unik banget. Kayak kalau lo lihat di jalan tuh lo tahu itu Lydia B. Collins. Terus di sini juga ada Mistress Isabelle Brooks. Jujur, I wasn't the biggest fan of Mistress di original seasonnya dia. Tapi setelah dia running her own YouTube channel dan dia tuh lucu banget, aku jadi suka sih sama Mistress sekarang. Jujur, aku ngefans sama Mistress karena dia lucu banget. Dan sisanya ada Tina Burner sama Kerri Colby. Tina Burner seingat aku lucu sih di season aslinya, dan Kerri Colby
first impression aku tentang Kerry Colby adalah cantik banget. Jadi waktu season dia lagi berlangsung, kayak dia kan muncul di confessional look ya, cantik banget, kayak girl, seriously cakep banget. Lanjut ke kelompok orange. Di kelompok orange ini ada Aja, Olivia Lux, Phoenix, Irene the Alien, Bosco, sama Deja Sky. Oke. Di kelompok ini yang aku kaget itu Aja sama Phoenix sih. Phoenix case-nya sama kayak Nicole Paige Brooks. Dia itu sepuh banget. Dia itu pertama kali muncul di season 3 Drag Race dan it was a completely different show. I'm excited untuk lihat gimana dia akan perform di new season ini. Dan Aja, aku kaget karena I thought she wasn't doing drag anymore. Kalau nggak salah dia itu sempat announce dia udah nggak drag lagi, dia cuman akan perform as herself aja gitu. Tapi sekarang dia muncul di RuPaul's Drag Race. Well, I'm excited karena terakhir lihat dia di All Stars 3. Siapa sih yang nggak tahu talent show-nya aja dari All Stars 3? Terus untuk yang lainnya, jujur aku nggak terlalu nonton seasonnya Deja Sky sama Bosco. Aku lupa itu season berapa ya. Pokoknya season mereka tuh yang ada It's Chocolate. Seasonnya tuh kayak panjang banget, nggak selesai-selesai. Itu kayaknya satu-satunya season yang aku nggak nonton full. Aku cuma nonton finalinya doang. Tapi seingat aku Bosco itu di final 5 ya. Kayaknya di season itu final 5. Jadi I'm excited to see Bosco gitu, kayak dia kan frontrunner ya. Terus Irene itu stylenya keren banget di sini, kayak very futuristic. Lanjut ke kelompok ungu. Kelompok ungu ini ada Alyssa Hunter, Ginger Minj, Acid Betty, Daya Betty, Cynthia Lee Fontaine, sama who is she? I forgot who this is. Denali, oh my god, Denali looks so different. Okay, work queen, cakep banget. Oh my god, aku masih ingat makeupnya Denali di season aslinya, kayaknya nggak kayak gini dan di sini dia elevated banget, makeupnya tuh kayak kelihatan banget udah jauh lebih bagus dibanding di season aslinya. I'm excited to see her karena aku juga lumayan sering nonton video YouTube dia yang dia tuh main ice skating sama queens lain. Oh my god, what is that? Okay, so anyway, yang aku excited untuk lihat di grup ini adalah Acid Betty dan Daya Betty karena mereka sama-sama Betty tapi nggak related. Tapi mereka tuh sama-sama funky gitu, kayak mereka tuh alternative out queen ya, out queen. Stylenya beda banget sama queen-queen yang lain. Di sini juga ada Cynthia Lee Fontaine. Cynthia Lee Fontaine seingat aku tuh lovely banget sih. Dia menang Miss Congeniality di season 8. Terus dia balik lagi ke season 9 karena saat itu dia berhasil pulih dari kanker, which is very empowering. Dan sekarang dia muncul lagi setelah banyak medical battle yang sudah dilewati. Salah satunya adalah hip replacement. Aku excited sih mau lihat Cynthia Lee Fontaine karena pasti dia punya banyak cerita baru gitu tentang pengalaman dia melawan kanker dan health conditions dia. Jujur, aku kurang excited lihat Ginger Minj di sini. Please don't come at me. I have my reasons. Soalnya Ginger itu frontrunner gitu di season dia yang sebelumnya. Kita udah lihat gitu loh kalau dia tuh very talented. Dia bisa nari, dia bisa nyanyi, dia bisa komedi, dia bisa acting. Kita tuh udah lihat dia tuh bisa semuanya gitu. Terus terakhir aku lihat dia itu di Drag Race Live yang episode ke-100 ya kalau nggak salah. Pokoknya aku sempat nonton di Wow Presents Plus. Dia tuh jadi host di situ dan kelihatan banget dia tuh very seasoned drag queen. Kayak dia tuh sangat berpengalaman. Dia senior banget. Kita tahu lah dia tuh talented banget gitu. Cuman kayak kalau misalnya di sini dia jadi frontrunner lagi dan gak menang lagi, itu tuh kayak sakit hati gak sih lihatnya. Jadi kayak jujur aku kurang excited lihat Ginger Minj karena ini aku nggak siap patah hati lagi gitu kalau misalnya dia jadi frontrunner lagi dan gak menang. Dan terakhir di sini ada Alyssa Hunter. Alyssa Hunter ini bajunya keren banget sih. Bajunya kayak baju sirkus tapi very elevated.
keren banget. Aku nggak nyangka kalau stylenya Alyssa Hunter itu kayak gini, karena di original seasonnya kita nggak sempet lihat dia untuk terlalu lama, dan aku kurang inget juga sih, jujur kurang inget stylenya dia kayak gimana. Cuman di promo ini keren sih. So those are the girls that we will be watching in this new season. Aku excited sih untuk nonton season baru ini. Kalian excited gak sih? Aku excited banget loh, karena formatnya baru dan penasaran aja gitu to see how it goes. And hopefully aku akan nge-review season ini as it goes on. Aku akan nge-review tiap minggu, tiap episodenya. If you guys wanna see me review this season, don't forget to hit the subscribe button and turn on the notifications to see me in this channel. Bye!